begitu banyak dari apa yang kami sebut manajemen terdiri dari mempersulit orang untuk bekerja. Ketika kita mendengar kata manajemen, memang ada beberapa orang yang menganggapnya manajemen itu membuat sulit bekerja, membuat sulit urusan-urusan dalam pekerjaan. Tapi ada juga yang ketika mendengar kata manajemen itu menganggapnya sesuatu yang tertata, sesuatu yang rapi, sesuatu yang profesional. Ya, tergantung kepada siapa yang memberikan penilaian tersebut. Namun kita yakin ya ketika kita mendengar kata manajemen, maka manajemen kalau dijalankan dengan baik, maka apa-apa yang tadi tertata secara baik, secara sistematis, secara efektif dan efisien itu akan kita dapatkan. Kita masuk pada materi pertama, manajemen pengembangan diri. Kalau kita bicara manajemen pengembangan diri, manajemen pengembangan diri ini merupakan penerapan fungsi POAC dalam individu yang dimanfaatkan untuk mencapai goals dan suatu tujuan yang menyangkut masa depan. Manajemen diri sejatinya mendatangkan perubahan besar yang berdampak positif terhadap diri sendiri. Kemudian manajemen diri yang baik akan mampu memberi banyak pertolongan sehingga segala hal yang diupayakan terkait kegiatan dan aktivitas akan berjalan dengan baik dan tertata sempurna. Kalau kita bicara fungsi POAC, planning, organizing, plotting, dan controlling, ini sesuatu yang ideal. Ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita menerapkan fungsi ini, ya insya Allah segala aktivitas kita akan terlaksana secara efektif dan efisien. Karena pertama dari planning perencanaan kita buat sedemikian rupa, kita buat sebaik mungkin, ya sehingga apa yang akan kita lakukan ke depan, ya minimalnya dalam hidup kita juga harus punya program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangan lupakan itu. Ya, ketika kita sudah menyusun perencanaan dengan baik, maka insya Allah hidup kita tidak akan tersesat, hidup kita tidak akan salah jalan. Kemudian organizing, ya pengelolaan, bagaimana kita dalam melakukan pengelolaan dari rencana-rencana yang sudah kita susun dengan baik, ya, yang sudah kita susun dengan rapi. Nah, kita kelola secara baik, secara sesuai dengan kemampuan, ya, maka ini akan terlaksana dengan apa-apa yang sudah kita rencanakan itu akan bisa membuahkan hasil, ya, mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kemudian actuating, ya, aplikasinya juga demikian. Ya, ketika kita jangan sampai perencanaannya sudah baik, kemudian pengorganisasiannya juga baik, tapi pelaksanaannya amburadul. Ya, mestinya kita susun A sampai Z. Kita pelaksanaannya tidak berurut. Kita misalkan melaksanakan, saya mau ambil jalankan yang C dulu. Sebaiknya tidak dilakukan seperti itu. Ya,
saat planningnya sudah kita buat, kemudian organisasinya sudah kita susun sedemikian rupa, maka aplikasinya ya, itu juga ya, pelaksanaan di lapangannya jangan sampai kita semaunya, ya, tidak tersusun dengan baik, tidak terlaksana dengan urutan yang sudah direncanakan. Ya misalkan begini, ketika kita biasanya jauh sebelum pandemi ya, ibu-ibu, mohon maaf pada ibu-ibu, ketika dia sudah merencanakan sebuah belanja bulanan ke sebuah supermarket atau minimarket, ya, dia sudah mencatat sebetulnya barang-barang belanjaan yang mau beli untuk kebutuhan hidup selama 1 bulan dalam keluarganya. Tapi kemudian ketika dia masuk ke supermarket, ketika dia masuk ke minimarket, ya, dia tergiur, dia melihat promosi-promosi yang ditawarkan oleh toko-toko tersebut. Ya. Nah, kalau kita tidak tahan godaan, ya, kalau perencanaannya tidak matang, maka kita rentan ya dengan godaan tersebut. Ya, ini seringkali seperti itu. Oh ada, oh ini memang ada nih, sudah tercatat di belanjaan saya mau beli ini. Ya. Nah ini ada promosi, di luar dugaan ternyata dari nilai yang kita belanjakan ini lebih dari apa yang sudah diprogramkan, apa yang sudah direncanakan. Dan kemudian controlling, nah ini fungsi dari controllingnya itu, ya, pengawasannya. Jadi ketika kita sudah melakukan 3 hal itu, kita jangan lupa kita harus selalu melaksanakan pengawasan, melakukan pengontrolan terhadap apa yang sudah kita lakukan, ya, apa yang belum dan apa yang sudah. Jadi ketika kita berbelanja, maka kita lihat ada berbagai tawaran yang menggiurkan. Kalau kita tidak mampu mengontrolnya, ya, itu akan berantakan 2 hal yang sudah kita buat di muka. Ya. Berikutnya, nah ini beberapa tips ya yang saya dapatkan dari buku 60 cara ya untuk meningkatkan untuk pengembangan diri. 60 cara pengembangan diri. Saya ambil hanya 8. Kalau 60 ini saya bahas, ini cukup waktunya. Ya, jadi bisa dicari bukunya ya. Yang pertama, ini menjadi diri sendiri yang khas. Setiap orang ini pasti mendambakan ingin menjadi diri sendiri yang khas. Jangan sampai kita melihat seseorang yang menurut kita punya prestasi yang baik, kemudian kita ingin menjadi diri seperti orang tersebut. Ya. Nah, harus kita ingat, kita adalah manusia yang unik. Kita manusia yang unik. Jadi dari sekian banyak manusia, kita adalah yang istimewa. Kita belum sempurna. Kita masih dalam proses menjadi semakin khas, khusus, dan istimewa. Ya, ini harus diingat. Ya, ketika kita menjadi diri sendiri yang khas, maka hal-hal ini harus kita ingat. Ya, jangan tergiur dengan prestasi orang lain. Ya. Kita iri terhadap prestasi yang dimiliki oleh kawan-kawan kita, silahkan. Tapi jangan kemudian mengukur diri kita sama dengan orang tersebut. Ya, jangan lakukan itu. Ya, kemudian jadilah diri kita sendiri. Ya, apa yang kita bisa, apa yang kita lakukan, itulah karya terbaik kita. Ya.
Ini yang harus dicamkan, yang harus dijalankan ya oleh setiap orang untuk pengembangan dirinya. Kemudian yang kedua, menulis skenario hidup sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah sutradara, ya, sutradara, maha sutradara. Nah, memang juga sudah ada skenario, ya, sudah ada skenario dari Lauhul Mahfud, ya, Lauhul Mahfud, ya, di alam sebelum alam rahim, ya, gitu. Itu sudah tercatat. Tapi tidak ada salahnya kita untuk menulis skenario hidup kita sendiri. Jadi menulis skenario ini tentang hidup saat ini masih dalam proses penulisan. Ya, jadi apa yang skenario yang ada itu, ya, yang tadi saya katakan sudah tercatat di Lauhul Mahfud, ya, itu kita harus bisa menulisnya. Perjalanan hidup kita dari kita taruhlah sejak bayi, berdasarkan cerita-cerita orang tua, ya, kita catat. Ya. Pertama, kita menulis skenario hidup ini sebagai ajang latihan kita, ya, untuk melaksanakan aktivitas literasi kita. Skenario tentang hidup kita saat ini masih dalam proses penulisan. Ya, kapan berhentinya? Tentunya ketika kita wafat, ya, tentunya ketika kita menjumpai kematian, ya. Jadi kita bisa menulis apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Kemudian tentu saja kita juga akan berjumpa dengan berbagai tantangan. Ya, kita tidak pernah memiliki sesuatu yang menjadi rintangan, menjadi hambatan, menjadi tantangan dalam hidup ini yang harus kita lakukan. Bagaimana mungkin kita akan bisa berkembang? Kata kuncinya di situ. Maka saya punya pengalaman, ya, terkait dengan perjalanan hidup. Ya. Ketika saya membuat sebuah program, ya, dalam hidup saya, kemudian tiba-tiba tantangan itu, ya, yang memang saat itu kita menghadapinya ini, waduh, kok jadi begini, kok seperti ini, kok di luar dugaan saya ini malah seperti ini. Nah, ketika kita itu menyadari bahwa ini sebuah tantangan, ini sebuah konflik, ya, dalam manajemen konflik ini kita diingat, ya, bahwa jangan sekali-kali kita meninggalkan konflik dalam kehidupan kita, ya, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam berorganisasi. Ya. Hadapilah konflik itu yang baik, hadapi, kemudian dimanage, ya, dikelola sedemikian rupa konflik tersebut. Nah, ini, ya, sama halnya pesan yang disampaikan pada menulis skenario hidup sendiri. Ya, jadi ketika kita menuliskan perjalanan hidup kita, ya, kita jangan kemudian selalu menghindari, ya, hal-hal yang berbau tantangan, hal-hal yang berbau konflik, ya, itu harus diperhatikan. Ya, jadi yang kedua, ketika kita ingin mengembangkan diri, maka kita harus mau menulis skenario hidup kita sendiri. Ya, tadi saya sampaikan anak-anak remaja usia SMP, SMA itu biasanya dia menuliskan perjalanan hidupnya dalam sebuah buku diari. Ya, entah di zaman generasi Z saat ini, zaman digital sekarang ini, apakah masih dia gunakan atau sudah
diari-diarinya itu uh, berubah dalam bentuk medsos ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita melakukan pengembangan diri, manajemen diri kita, kita harus mau berkembang terus. Kita harus mau berkembang terus. Kita adalah bagian dari lingkungan kita. Ingat, dan mari kita lihat dan tatap diri kita. Beraktivitas di mana? Pasti melalui proses awal, ya. Memasuki fase awal. Nah, fase awal itulah yang dinamakan penanaman. Di situ kita ditanam, maka di situ pula kita harus bisa berkembang. Ya. Kemudian jadilah tumbuh-tumbuhan yang selalu hijau. Jangan kemudian setelah kita ditanam, setelah kita beraktivitas di situ, kita sudah nggak mau capek, nggak mau ribet. Ya, bahasanya mungkin seperti itu. Nah, sudahlah, kita sudah enak kok di sini, kita sudah bekerja di sini saja sudah cukup loh. Kita nggak usah repot-repot harus, ya apalagi seperti sekarang ini malam hari harusnya istirahat, ini tiba-tiba harus mengikuti pelatihan seperti ini. Tumbuhan yang mekar sepanjang tahun tanpa perlu ditanyakan apa sebabnya. Ya. Ketika kita menjadi tumbuhan yang selalu hijau, maka otomatis kita selalu haus akan pengetahuan. Ya. Meskipun ya mohon maaf kalau pengalaman saya sebagai pendidik ya seperti itu. Kadang tantangannya itu atau cobaannya itu, saya sih sudah ngajar nggak usah yang macam-macam, ya mata pelajaran saya udah pegang mata pelajaran ini aja. Atau apalagi sekarang kalau di tingkat menengah, dasar dan menengah itu kan harus linear, ya S1, S2 itu harus linear. Yang saya ikuti perkembangannya, guru-guru SD sebelumnya menggunakan ijazah S1 pendidikan saja juga sudah cukup, tapi kemudian ada perubahan harus menggunakan ijazah PGSD atau PGMI, ya. Tapi kemudian kesininya ada lagi berubah lagi kebijakan. Nah, ini juga cukup membuat menjadikan itu sebuah tantangan. Jangan akhirnya karena kebijakan-kebijakan itu kita layu, ya, sebelum berkembang. Berikutnya yang keempat, menjadi menarik. Percayalah bahwa diri kita, tadi di awal kita sudah harus menjadi diri kita yang khas. Nah, kalau sekarang yang keempat ini menjadi menarik. Percayalah bahwa diri kita betul-betul menarik. Jangan kita merasa minder. Kemudian keindahan kita diperhitungkan. Memang kita bukan ratu kecantikan, juga bukan orang yang paling tampan di seluruh dunia. Tetapi percayalah kita bahwa kita memiliki ketampanan tersendiri. Kita adalah diri yang khas, khusus dan istimewa. Itu yang harus kita ingat. Ya, jangan ketika kita melihat teman kita syarat dengan prestasi, ya, dengan banyak segudang prestasi, kemudian kita iri yang ujung-ujungnya pada hal yang negatif. Tapi kalau iri kemudian berujung pada hal yang positif, itu menjadi motivasi untuk kita mengembangkan diri kita. Alhamdulillah, ya. Nah, itu bisa jadi cerminan buat kita. Ya, upayakan. Kita yakin bahwa diri kita ini menarik. Dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sesuatu yang menarik. Ya. Kemudian berbicara. Nah, maksudnya seperti apa? Saya kan sudah bicara. Saya sudah berbicara. Setiap hari saya berbicara. Ketika saya berada di kelas, saya berbicara.
Ketika saya ada di ruang kantor, saya berbicara. Marilah kita ungkapkan diri kita. Biarkan segala gerak-gerak, ya, gerak-gerik kita bicara. Janganlah kita memendam sesuatu. Berbagilah rasa dengan orang lain. Dengarkan segala sesuatu yang baru setiap hari. Kerjakan sesuatu yang kita mampu mengerjakannya dengan baik. Nah, jadi ada juga ya sifat manusia ini macam-macam. Ya. Ada yang sifatnya ketika dia menghadapi satu masalah, dia sudah diam. Ya. Ketika dia menerima tugas yang tidak sesuai dengan kompetensinya, dia tidak pernah protes. Ya. Ada yang memang seperti itu, dia terus berlatih, ya. Dia terus berusaha untuk bisa melaksanakan tugas yang diberikan dari tempat kerjanya. Ya. Tapi ada juga yang ketika dia menerima tugas tidak sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya, sesuai dengan kompetensinya, dia langsung bicara. Ini mungkin bisa jadi pelajaran buat kita. Ya. Kita jadikan pelajaran, meskipun kita punya sifat yang pertama tadi, ya, tetap kita harus bicara. Ketika kita menerima pekerjaan itu, menerima tugas itu, ya, demi pengembangan diri kita, sebelum kita terima dengan baik tugas itu, maka kita diskusikan dengan pemberi tugas itu. Ya, kita berbicara, kita selama melaksanakan tugas itu pun kita harus mau bicara dan terus bicara untuk pengembangan diri kita. Berikutnya, jangan tidur asal tidur. Hitunglah berapa jam waktu yang kita butuhkan untuk tidur dan berpeganglah pada jumlah jam tersebut. Kalau bicara jumlah jam tidur, ya, yang terakhir yang saya ketahui dari tim medis di Palang Merah Indonesia, itu syarat seseorang bisa mengikuti donor darah minimal tidur 5 jam. Nah, saya pikir ini bisa jadi ukuran kita. Kita jadikan standar untuk waktu tidur kita, ya, supaya kita tidak merasa kurang, tidak juga merasa lebih. Ya. Jadi kita harus dalam hidup ini kita harus mau menghitung jam tidur kita. Untuk apa? Ya, untuk hal-hal yang lain tadi. Ketika kita merasa kurang, ya, inilah jeleknya manusia. Ketika kita merasa kurang, kita juga merasa ngantuk terus. Tapi ketika kemudian kita merasa berlebihan tidur, ini juga sama, ya, bawaannya ngantuk terus. Namun jangan biarkan hidup kita terlelap dalam tidur. Ini penting. Tidurlah jika kita memang membutuhkan, janganlah tidur tanpa kita perlukan. Jadi kalau memang kita kita belum, misalkan nih, ya mohon maaf, banyak beberapa orang memanfaatkan waktu luang untuk tidur. Nah, ini pesan terakhir itu tadi, tidurlah jika kita memang membutuhkan, jangan tidur tanpa perlu. Ya, jadi ketika waktu luang, tidur padahal itu bisa kita manfaatkan untuk pengembangan diri kita. Ya, dalam hal tadi menulis skenario hidup kita. Ya. Padahal pada saat-saat seperti itu, tugas-tugas di pekerjaan kita sudah selesai. Ya. Itu kita kemudian ada waktu luang. Ya. Sayang kalau kita manfaatkan untuk tidur. Berikutnya, ketika kita ingin mengembangkan diri kita harus mau terjun dalam kancah kehidupan. Hidup secara penuh bukanlah sekedar menarik dan menghembuskan nafas. Hidup merupakan hal yang menggairahkan. Apakah kita sungguh-sungguh hidup? Nah,
saya yakin Bapak Ibu semua dalam kehidupan sehari-harinya ini aktif di lingkungan rumahnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita eksis dalam masyarakat kita. Seseorang tidak dikenal oleh lingkungan, padahal dia ada di situ. Jadi ketika seorang tamu bertanya kepada tetangganya tentang si Fulan, tapi tetangganya itu tidak mengenali si Fulan tersebut. Padahal si Fulan itu nggak jauh dari rumah. Ini yang dikatakan dia tidak memiliki eksistensi, ya, tidak eksis, ya, tidak hidup di masyarakatnya. Ketika kita terjun dalam kehidupan masyarakat kita, sejauh apapun ya tempatnya kita, ya itu kita akan dikenal oleh orang lain, ya itu di sekitar rumah kita, ya. Jadi jangan pernah lupa terhadap kehidupan masyarakat kita. Kemudian yang terakhir, untuk pengembangan diri, ya, bertanya pada diri kita sendiri. Tadi kita disuruh nulis, ya. Tadi kita disuruh menulis skenario. Sekarang kita diminta untuk bertanya pada diri kita sendiri. Biasanya pertanyaan menuntut jawaban, maka bertanyalah pada diri kita. Setidaknya kita harus bertanya, siapakah saya? Mengapa saya yang diciptakan? Kemudian bagaimana saya berinteraksi dengan Sang Pencipta? Apa yang sangat saya dambakan, ya, dalam hidup ini? Hal apa yang paling berharga hidup saya? Ini akan memacu kita, memacu hidup kita untuk lebih berarti, untuk lebih bermakna, ya, dan untuk pengembangan diri tentunya